Sudah lapar? Sudah kenyang? Tolong ditampilkan judulnya lebih dulu. Saya kok tadi nggak disebut sama anak-anak saya punya sebagai papa yang ganteng ya. Sedih rasanya. PPT-nya tolong ditampilkan. Saudara, ini ada pertandingan apa ini? Sepak bola? 10 lawan 2, enggak dong. Ya langsung. Ini bicara tentang saya menyambung kemarin Bapak Ibu. Ternyata 12 orang yang mencicipi, yang mengambil bukti di tanah Kanaan, itu pemimpin. Dan Alkitab membuktikan saudara, tetap yang mayoritas yang menang. Karena 10 orang mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Maka bangsa Israel menjelang masuk Kanaan mati. Kita adalah Israel yang rohani. Yang sedang jalan dan kita hampir masuk kepada semua janji Tuhan yang ajaib. Ada pemimpin-pemimpin Kristen yang selalu berkata yang negatif. Yang lebih percaya fakta dan keadaan. Hanya sedikit seperti Joshua dan Kaleb. Yang lebih percaya kebenaran. Dan memperkatakan. Pertanyaan saya akan cepat. Bapak Ibu nanti perhatikan apa yang saya tampilkan. Saya nggak baca, saudara baca. Saudara yang baca. Siapa yang jujur? Yang 10 atau yang 2? Next. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Jadi betul-betul yang dijanjikan Tuhan ya dan amin. Hanya kata 10 pemimpin, bangsa yang di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Keturunan anak telah kami lihat di sana. Perhatiin saudara, mana yang jujur, perhatiin ya. Next. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam di sepanjang laut, di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian, ya ini omongan dari 10. Ada 2 orang yang perkataannya berbeda. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatiin Bapak Ibu. Mana yang jujur ya, siapa yang jujur. Next. Tetapi orang yang pergi sana bersama dengan dia berkata, tidak, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui, negara dan negeri yang memakan penduduknya. Semua orang kami lihat, orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Next. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara perhatiin, ini ucapan jujur atau tidak? Saudara perhatikan baik-baik ya. Next. Lalu sujudlah Musa dan Harun di tempat mata seluruh bangsa Israel berkumpul di situ. Tetapi Joshua bin Nun ya, Musa Harun sampai stres saudara. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia menghadap Tuhan. Yosua dan Kaleb termasuk orang yang telah mengintai negeri itu. Mengoyakkan pakaiannya dan berkata pada segenap umat Israel. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Perhatiin Bapak Ibu. Ini Joshua dan Kaleb 2 orang. Next. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Mereka akan kita telan habis. Bahasa Ibrani-nya tak untal gue. Oh Ibrani kuno ya itu ya, sorry bukan Ibrani modern. Coba dia bisa bilang tak untal gue.
Tak untal. Tak untalkon. Itu berani kuno Bapak Ibu. Perhatiin saudara. Lalu segenap itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Ini resiko. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Next. Ya. Yosua ngomong, Kaleb ngomong, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dan Kades Barnea untuk main negeri itu, dan aku pulang bawa kabar kepadanya yang apa? Nah, pertanyaan saya, yang jujur, yang 10 atau yang 2? Yang 2 angkat tangan. Yang 10 angkat tangan. Yang tidak dua-duanya angkat tangan. Saudara lihat, sedang saudaraku yang bersama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, saya mau beritahu Bahtera itu dibuat Tuhan. Seperti 2 orang, Joshua dan Kaleb. Yang berbeda dari banyak orang. Saya ingin kita kembali kepada prinsip ini. Yang berani mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Padang gurun kita harus lewati. Karena Tuhan terus menyertai kita. Menyertai bukan hebatnya kita, saudara. Menyertai bukan karena kita lebih baik dari yang lain, tidak. Anugerahnya, kasihnya, ajaib buat setiap kita. Saya selalu ingat apa kata Engkong, saudara. Semua karena anugerah, bukan karena hebatnya kita. Dua-duanya jujur. 10 orang jujur karena melihat dengan mata jasmani. Jujur mengatakan keadaan. Jujur mengatakan fakta. Joshua dan Kaleb jujur memperkatakan kebenaran. Itu sebabnya sudah jangan kumpul dengan orang-orang yang membuat engkau tawar hati. Jangan dengarkan yang membuat engkau tidak percaya akan janji Tuhan. Indonesia pasti mengalami masa resepsi. Kita pasti masuk masa Daud dan Salomo, bahkan masa Yusuf. Yang percaya katakan. Habis ya. Tolong ditampilkan klip. Saya mau tunjukkan, saudara. Perhatikan baik-baik klip ini. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saudara akan melihat padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Bukan karena hebatnya manusia. Perhatikan saudara, ini bagus sekali. Ini salah satu pengalaman dari WL kami. Suaranya kalau bisa, kalau nggak ada suaranya nggak enak. Nggak ngerti ngomong apa. Ini seorang WL, saudara. Tapi dia NBA. Nikah by accident. Dan itu yang membuat dia terpaksa menikah. Sudah sangat. Shalom, selamat malam. Saya Andi Kurniawan. Saya mau sedikit flashback, saudara, waktu awal saya, kehidupan pernikahan saya dengan istri saya tadi. Bagi setiap kita orang percaya kan, kita selalu mendambakan pernikahan yang diberkati Tuhan, betul? Saya menikah bukan karena saya doa, puasa, jodoh, dapat jodoh dari Tuhan. Saya memulai pernikahan saya dengan dasar kutuk dan dosa, yaitu saya menikah karena istri saya MBA, hamil di luar nikah, saudara. Yang membuat jadi masalah itu, waktu itu saya ini adalah pelayan aktif. Saya ini sudah melayani di atas mimbar sini, saudara, sebagai WL aktif. Dan dengan anugerah Tuhan, saya beberapa kali juga sudah diajak dengan Bapak untuk pelayanan bersama di kota-kota. Kalau Bapak Ibu Saudara melayani sebagai pelayan altar, kekudusan itu selalu ditekankan yang nomor 1, dan sungguh-sungguh saya melanggar itu, dan saya sungguh-sungguh waktu kejadian hari-hari itu, waktu awal pernikahan, isinya cuma takut, depresi, merasa bersalah, rasa malu,
merasa tertuduh yang begitu rupa, saudara. Berhari-hari saya rasakan, bahkan sampai beberapa tahun waktu itu, masa-masa yang nggak mudah buat saya. Sudah begitu, waktu saya awal-awal menikah, saya ini nggak punya pekerjaan, saudara. Saya ini tidak punya skill saya bukan orang yang skillful, saya orang yang sangat-sangat hijau, royo-royo, sangat-sangat flekmatis, sehingga membuat saya ini tidak punya banyak koneksi. Saya tidak punya banyak divine connection. Jadi dengan kehidupan saya, skill saya yang pas-pasan, waktu awal menikah, membuat saya sangat takut dan khawatir. Apakah saya bisa menghidupi istri saya dan calon anak saya yang sudah dikandung istri saya. Itu tiap hari, overthinking tiap malam. Saya selalu ngomong sama istri saya, diskusi, bahkan waktu-waktu itu, besok makan apa ya. Bahkan beberapa kali kalau token listrik di rumah mulai bunyi, tit, 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 gitu udah. Gimana nih bayarnya pakai apa, nggak punya uang. Karena waktu itu istri saya kebetulan kan juga bekerja di resepsionis di sekolah, tapi karena kejadian ini akhirnya istri saya memutuskan untuk resign dari sekolah. Karena mempertimbangkan nanti apa kata orang gitu loh. Masa pegawai sekolah Kristen Shekinah hamil di luar nikah, mau jadi apa nih sekolah gitu kan. Sebenarnya dari pihak yayasan memberikan pilihan untuk istri saya tetap stay waktu itu. Miss Meta memberikan ngomong ke istri saya, boleh kok tetap stay, nanti gimana lah caranya, yang penting kamu tetap di sini supaya kamu ada pekerjaan. Tapi kami sepakat ya udahlah, resign aja lah. Jadi saudara bisa bayangin awal-awal pernikahan kami, saya enggak punya pekerjaan, istri saya enggak punya pekerjaan, dan kami menghadapi ketakutan yang begitu luar biasa. Bisa enggak ya Tuhan, untuk kami ini bisa hidup, untuk kami bisa mencukupi kebutuhan kami. Bahkan satu kali saya mendapat cobaan, anak kami yang pertama itu sempat sakit, belum genap umur setahun itu kena penyakit kuning, saudara, karena kekurangan gizi. Waktu itu istri saya tidak bisa memproduksi ASI dengan maksimal, sehingga gizi anak saya yang harusnya dapat ASI eksklusif itu nggak bisa mendapatkan secara maksimal. Jadi sempat kekurangan gizi, sangat berat badannya sangat kurang, bahkan sampai tubuhnya itu warnanya sampai kuning gitu kan. Nah, di saat-saat itu ketika saya mengalami kekurangan, tidak punya pekerjaan, ditambah cobaan seperti itu, saya tadinya sempat pikir apakah ini harga yang harus saya bayar, apakah ini konsekuensi dosa yang harus saya tanggung sebagai orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan manusia, dan saya melanggar itu, apakah ini yang harus saya terima, apakah anak saya yang harus jadi dalam tanda kutip tumbalnya Tuhan, karena kesalahan saya dan istri saya. Saya sempat berpikir seperti itu. Dan di tengah-tengah seperti itu, intinya anak saya ini kami periksakan beberapa kali ke dokter, dan solusinya satu, dia harus dikasih susu sambung, saudara, susu formula. Bayangin ya, nggak punya pekerjaan, dua-dua nggak punya pekerjaan, posisi sangat-sangat kurang. Dan waktu itu kami coba kasih susu formula yang murah, saudara. Yang terjadi di anak saya apa? Mencret, nggak bisa nerima tubuhnya. Jadi setelah kami ganti berkali-kali susunya, akhirnya kami ketemu susu yang cocok, yang bisa menyuplai asupan gizinya waktu itu. Tapi saudara tahu sendiri, kami harus pakai merek yang cukup mahal buat saya. Harganya waktu itu satu kaleng kecil itu cukup untuk 3 hari itu sekitar 200.000 sampai 250.000. Bayangin, untuk 3 hari. Di dalam segala kekurangan yang saya alami waktu itu. Bahkan saya dapat cobaan, anak saya sakit. Mau nggak mau saya harus usahakan. Waktu itu saya cuma, Tuhan, gimana Tuhan? Saya nggak tahu lagi Tuhan, ini gimana nih? Tapi di tengah proses itu, satu hal yang saya syukuri, saudara, waktu itu saya tetap memilih untuk berada dalam hadirat Tuhan. Untuk saya memilih untuk tetap melekat sama Tuhan. Jadi ceritanya waktu itu, setelah kami menikah, dengan segala konsekuensi yang kami terima, banyak orang yang ngomongin kami, bahkan waktu itu saya juga melayani di youth. Saya sempat dengar ada orang yang bilang, wah, kalau pemimpin youth-nya kayak gini, ini anak-anak mau gimana?
Bahkan ada beberapa orang tua yang sampai melarang anak-anaknya untuk ibadah gara-gara kalau Nino masih melayani di youth, jangan harap anak saya mau ibadah di sana. Saya dapat tekanan yang seperti itu, makanya waktu itu kami sepakat, saya dengan istri datang ke Ibu Linda. Saya bilang sama ibu, Bu, boleh nggak saya berhenti dari pelayanan? Saya nggak pelayanan, Bu, tapi tenang kok, Bu, saya tetap berjemaat di tempat ini. Walaupun waktu awal-awal saya sama istri saya udah kepikiran mau kabur, yuk pindah gereja aja lah. Ya malunya gimana ya saudara, bayangin. Udah pelayanan, diajak bapak keluar kota, udah ikut, istilahnya banyak orang ngerti. Saya sebagai WL, taunya wah hidup kudus-kudus, ternyata hamil di luar nikah. Waktu itu saya ngomong sama ibu, Bu, saya boleh enggak berhenti dari pelayanan. Tapi saya bersyukur saya punya pemimpin yang memberi saya kesempatan, yang membuat saya ada sampai hari ini, menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Waktu itu ibu langsung bilang, enggak Nok, kamu tetap melayani di atas mezbah. Walaupun waktu itu saya tetap punya pilihan untuk saya merasa bersalah, untuk saya tidak menerima uluran tangan Tuhan melalui Ibu Linda waktu itu. Saya bisa menampik tangan Tuhan untuk saya tetap berkukeh dengan ego saya, dengan harga diri saya, dengan rasa malu saya bisa, sangat-sangat bisa. Tapi saya bersyukur saya membuat keputusan yang sangat tepat waktu itu untuk saya tetap, walaupun waktu itu saudara dengan muka tembok saya tetap berdiri di sini, menyanyi buat Tuhan, memimpin pujian buat Tuhan. Walaupun awal-awal tuh saya, aduh ini orang, karena saya sadar pasti waktu itu udah banyak orang tahu lah apa yang saya perbuat gitu. Itu sangat-sangat tidak mudah. Tapi saya mau saksikan saudara, ketika di tengah intimidasi, di tengah ketakutan, di tengah semua yang iblis coba untuk lemparkan dalam kehidupan saya, rasa bersalah, berdosa. Tapi ketika saya tetap memilih, berjuang untuk tetap nempel sama Tuhan. Hari ini saudara, saya menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Tadinya kalau saya tiap malam sama istri ngobrolnya, besok makan apa ya? Besok nih token listrik habis, gimana nih cara bayarnya? Hari ini saudara, puji Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan segala proses yang sudah saya lewati. Hari ini kalau saya diskusi sama istri saya guyon, hari ini mau ganti mobil apa nih yang enak? Enaknya mau nambah atau ganti mobil ya? Bahkan tahun ini kami diberi kesempatan Tuhan memberkati kami, keluarga kami untuk kami bisa membeli rumah sendiri di tahun ini. Tuhan membuktikan bahwa Dia lebih dari sanggup untuk menolong saudara dan saya. Dia Tuhan yang sanggup membalikan keadaan dari yang tadinya mungkin saya orang yang sangat-sangat berdosa, yang sudah melanggar kekudusan altarnya, dan Tuhan bisa angkat. Saya percaya saudara, kalau Tuhan bisa tolong saya, Tuhan juga pasti tolong kehidupan saudara semuanya, amin. Yang penting saudara tetap percaya, tetap nempel sama Tuhan, apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang ajaib buat saudara dan saya. Amin saudara, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dari padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan itu ada kuncinya. Dan hati-hati jangan pakai rumus. Waktu itu saya bilang sama istri saya itu sudah menikah. Saya bilang harus didoakan ini betul-betul bertobat atau tidak. Waktu di hadapan ke Tuhan, Tuhan bilang betul-betul bertobat. Bukan dia berbuat, nanti jatuh berbuat lagi, jatuh berbuat lagi. Itu bukan bertobat. Itu cuma istirahat bertobat. Ini bertobatnya sungguh-sungguh saudara. Dan kita melihat buahnya. Saudara bisa bayangin sekian tahun, tiap hari loh. Mereka berdua makan apa ya? Token listrik bunyi, gimana ya? Saudara sekarang dikasih rumah, bukan sewa. Dan mobil sudah punya. Sekarang ngobrol, mau ganti mobil atau beli mobil yang kedua. Saudara, Tuhan Yesus ajaib, beri kemuliaan buat Tuhan. Ini masa Daud dan Salomo, masa keajaiban. Pertobatan harus menghasilkan buah.
Saya berdoa, hari ini kita memilih bertobat dari semua kebodohan kita. Dan kita akan lihat padang gurun kita berubah menjadi kebun buah-buahan. Yuk, mari kita bangkit berdiri.